أنا الداعي بإيماني أنا الإسلام رباني سأعلي رايتي دوما وأحمي صف الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, alhamdulillah, mari kita semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semuanya. Khususnya kita bersama-sama dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat ini. Kita salat subuh berjamaah dan kita duduk sejenak di tempat ini. InsyaAllah nanti kita salat duha, dan subhanallah, paket yang seperti ini, ibadah yang seperti ini, nilainya sungguh sangat besar. Nilainya insyaallah kita mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, kita rindu Makkah, kita rindu Madinah, kita rindu haji, kita rindu umrah, kita rindu salat di Raudhah, kita rindu salat di dekat Ka'bah, kita rindu Masjidil Haram. Ya, kita rindu. Dan alhamdulillah Allah berikan kepada kita untuk melepas kerinduan itu, setidaknya kita bisa salat subuh di tempat ini dan insyaallah nanti di tempat-tempat lainnya, dan kita mendapatkan penghargaan pahala haji dan umrah. Subhanallah, itu anugerah yang sangat besar. Meskipun kita tidak ke Mekah, meskipun kita tidak ke Madinah, meskipun kita tidak di dekat Masjidil Haram, tapi kita mendapatkan pahala haji dan umrah. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau yang setia hingga akhir zaman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, mari kita perhatikan ayat-ayat yang tadi dibacakan. Surat Al-Qasas ayat berapa tadi? 60 sampai dengan 70, halaman 393. Di sini sampai halaman ini, Pak Haji. Ya, mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi. Berarti setidaknya sudah 393 kali kita subuh. Tapi lebih daripada itu yang sudah kita lakukan. InsyaAllah ini jamuan utama kita. Jamuan utama kita, kita mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah jamuan utama, jamuan yang paling istimewa, jamuan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di belakang kayaknya ada jamuan juga yang disiapkan ibu-ibu. Ya, sudah mulai bunyi kludik-kludik tadi itu. Tapi ya, silakan kita semuanya untuk tetap fokus dulu. Jamuan yang lebih besar, jamuan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibawa dari Allah Subhanahu wa taala dulu melalui malaikat Jibril. Yang pertama, kita ditunjukkan bahwa
mata'ud dunya haqirun qalil. Kenikmatan dunia itu kecil. Kenikmatan dunia itu sedikit, kecil sekali. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab kebanggaan orang-orang kafir terhadap dunia, kebanggaan orang-orang musyrik terhadap dunia. Mereka nggak mau diajak oleh Nabi Muhammad karena takut kehilangan dunia. Begitu. Orang-orang musyrik dulu nggak mau diajak Nabi Muhammad itu takut kehilangan dunia, takut kehilangan pekerjaan mereka, takut kehilangan profesi mereka, takut kehilangan harta benda mereka, dan takut kalau ikut Nabi Muhammad malah mendapatkan kesulitan, mendapatkan kemiskinan. Karena memang iya saat itu ikut dengan Nabi Muhammad itu mendapatkan tantangan yang berat. Bilal disiksa, ya. Dan sahabat-sahabat yang lain disiksa, diancam untuk di PHK, kan gitu. Yang ikut kerja dengan mereka itu diancam di PHK, bahkan disiksa. Bahkan puncaknya ketika ikut Nabi Muhammad SAW dan pindah ke Madinah, pindah ke Yathrib, itu tidak boleh bawa apa-apa sama sekali itu. Jadi memang ada, bahkan banyak yang tidak ikut Nabi Muhammad itu karena takut kehilangan dunia. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha." Apa yang diberikan kepada kalian dari sesuatu yang kalian miliki sekarang itu hanyalah kenikmatan dunia dan perhiasannya. Apa artinya? Itu kecil sekali. Dunia itu kecil sekali. Wa ma indallahi khairu wa abqa. Sementara yang ada di sisi Allah yaitu akhirat, itu yang lebih baik dan itulah yang kekal. Nabi pernah menjelaskan, membuat gambaran perbandingan antara dunia dan akhirat itu, kata Nabi, falyaj'al usbu'ahu fil yammi falyandur bima yarji'. Cobalah seseorang itu mencoba untuk mencelupkan jarinya ke laut, lalu angkat terus tengok yang nempel di jari, itulah dunia. Dan yang masih tinggal di laut itulah surga, itulah akhirat, kenikmatan nanti. Coba gimana kira-kira? Kalau ada orang yang hanya jilat-jilatin air di jari tapi melalaikan air yang ada di lautan, kira-kira gimana? Itulah dunia. Jadi sebanyak apapun dunia yang mereka dapatkan, yang mereka pegang teguh erat-erat, itu sangat kecil sekali. Itu kecil sekali. Oleh karena itu, jangan keburu bangga duluan. Maka kesimpulan yang kedua, ini yang sangat penting. Al-aqil man yu'thirul akhirah ala dunya, wal jahil man yu'thirud dunya ala al-akhirah. Orang yang berakal itu adalah orang yang mengutamakan akhirat di atas dunia. Sedang orang yang bodoh itu adalah orang yang mengutamakan dunia atas akhirat. Jadi di sini ukuran orang itu cerdas dan bodoh itu ukurannya itu di situ. Kalau orang itu hanya ngejar dunia dan melalaikan akhirat, itu namanya bodoh, meskipun S3 gitu, meskipun kaya, meskipun S3 gitu, meskipun gelarnya berderet gitu. Tapi kok yang dikejar hanya dunia dan akhirat justru dilalaikan, bahkan mengorbankan akhiratnya demi dunia, maka itu namanya
Jahil. Dan itulah dulu Abu Jahal. Itulah dulu Abu Jahal. Lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Lebih ketakutan kehilangan dunia daripada kehilangan akhirat, surga. Gimana? Tadi cerita-cerita pandemi tadi gimana kira-kira? Ukurannya yang dijadikan ukuran dunia atau akhirat? Hah? Yang dijadikan ukuran dunia atau akhirat? Dan memang begitulah. Orang-orang kafir itu selalu menghitung untung rugi itu dengan untung rugi dunia. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu mengukur orang itu beruntung atau orang itu rugi, ukurannya hanya dunia, ukurannya jasmani, ukurannya materi. Jadi yang dikejar adalah sehat jasmani, nggak peduli rohaninya sakit. Yang dikejar adalah keberuntungan dunia, nggak peduli akhirat rugi. Bayangkan. Sholat sebelum sholat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Loh, bagaimana itu bisa kita tinggalkan hanya gara-gara persoalan dunia yang kecil, dunia yang sangat kecil yang belum tentu itu kita dapatkan. Gitu. Dan andaikan kita dapatkan, dunia itu tetap kecil. Kenapa sebenarnya dunia itu kecil? Ya memang dunia ini kecil hakikatnya. Karena kalau kita lihat di tata antariksa itu dunia itu kecil sekali, bumi ini. Dibanding dengan matahari, dibanding dengan planet-planet yang lain tuh kayak debu aja. Iya, kecil sekali. Kecil sekali. Dan juga kita mendapatkan dunia itu sebanyak apapun yang bisa kita nikmati juga sedikit. Sedikit. Yang kita makan tuh berapa? Kita rata-rata yang kaya, yang miskin tuh sehari makan berapa? Ya sama kan, 3 kali. Yang kaya makan 3 kali, yang miskin juga 3 kali. Yang dimakan nasi, yang dimakan juga nasi juga. Kan sama kan? Nggak jauh beda. Baju juga yang dipakai berapa? Hah? Berapa lembar? Ya nggak apa-apa lah, rangkap 3. Tapi yang kelihatan ya itulah. Tapi sampai 10 dipakai semua gimana? Punya jas 10 lalu dipakai bareng gimana? Kilo kata Pak Haji. Iya, begitulah. Jadi kecil. Kemudian kenikmatannya itu berapa lama? Kan sebentar sekali. Kita merasakan manis itu nggak sampai 1 menit. Kita telan nggak terasa lagi. Jadi sebentar sekali. Lalu kemudian setelah itu jadi beban. Jadi kenikmatan di dunia itu jadi beban. Kita punya harta banyak, itu kan jadi beban. Malah nggak bisa tidur. Sama dengan kita makan banyak, itu jadi beban di perut kita. Keluar, ya begitulah. Males kita nengoknya. Tapi kalau nggak keluar, tambah pusing juga. Oh iya, berat juga kalau nggak keluar. Keluar begitu coraknya. Nggak keluar, berat tuh. Jadi kan kecil sekali dunia itu. Kecil sekali. Berbeda dengan nanti di akhirat. Di akhirat itu kenikmatannya itu panjang. Merasakan nikmat itu bukan hanya sekedar di lidah, pokoknya ya nikmat. Pokoknya nikmat. Dan turun pun nggak jadi masalah. Izin. Jadi kita di surga itu insya Allah nanti itu nggak perlu buang angin, nggak perlu buang air. Jadi kita nggak perlu menyediakan WC. Iya. Nggak perlu menyediakan WC. Dan kondisi kita semuanya, ibu-ibu tenang. Yang sudah tua, Pak Haji juga kemana tenang. Nanti di akhirat itu, di surga itu nggak ada masa tua. Semuanya itu muda, belia. Ya, kalau kita di dunia ini kan cepat sekali. Kayaknya baru kemarin itu masa-masa indah di SMA.
Loh, ternyata sekarang sudah masa-masa indah tua, gitu. Iya kan? Karena itulah maka kita diingatkan di sini, afala ta'qilun. Apakah kalian tidak berakal, gitu. Jadi ukuran berakal, ukuran cerdas itu hati-hati ya. Jadi ternyata ukuran cerdas di sini Allah tunjukkan itu ya siapa yang mengutamakan akhirat daripada dunia dan menjadikan dunia ini untuk kepentingan akhirat, itulah orang yang cerdas. Sementara orang yang hanya mementingkan dunia bahkan mengorbankan akhiratnya, maka itu adalah bodoh. Kenapa? Karena mementingkan yang fana dibanding mementing daripada yang kekal. Gambarannya lah. Kalau ada orang yang datang ke pasar, di situ ada tawaran mendapatkan uang 1 juta, tapi ke masjid sini mendapatkan uang 1 miliar. Tapi kok milih ke pasar, namanya apa? Bodoh kan? 1 miliar diabaikan. Atau kalau ada orang yang dikasih 2 alternatif gaji di depan 1 juta, tapi nanti gaji di akhir bulan 1 miliar, lalu kok dia memilih yang di depan 1 juta, apa namanya? Kan begal, gitu. Dan rata-rata kalau urusan dunia kan enggak, orang tetap enggak apa-apa 1 bulan lagi, ya kan? Rata-rata kan begitu. Yang penting besar daripada di depan hanya ada itu, gitu. Maka disitulah Allah menunjukkan ukuran orang itu bodoh atau tidak adalah ukuran soal pilihannya. Yang ketiga, nadamatul musyrikina yaumal qiyamah sawa'un kanu mutba'in au mutba'in, sawa'un kanu mudhillin au mudhallun, wahum yal'anu ba'dhuhum ba'dha. Penyesalan orang-orang musyrik pada hari kiamat, baik mereka yang diikuti atau yang mengikuti, baik mereka yang menyesatkan ataupun yang disesatkan, baik mereka yang dan mereka itu saling laknat melaknat, sebagian yang satu dengan sebagian yang lainnya. Jadi mereka orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang-orang munafik itu nanti menyesal di akhirat itu, dan mereka saling celah mencelah. Itulah yang tadi dibacakan kepada kita semuanya, bagaimana mereka ya mengaku, iya ya Allah, itulah mereka yang kami sesatkan, tapi memang kami sendiri sesat, gitu. Jadi ya kami berlepas diri, salahnya mereka kok ikut, katanya gitu. Kami sudah tahu kami ini sesat, lu mereka ikut, gitu. Ya, kami nggak bisa bertanggung jawab, wong kami sendiri juga sesat. Dan Allah perintahkan, ayo panggil itu yang kalian sembah selain Allah. Artinya manusia-manusia yang kalian ikuti dengan taklid buta. Gitu. Ternyata mereka semua nggak ada bisa menjawab. Dan disebutkan di ayat yang lainnya, mereka saling laknat melaknat. Yang mengikuti, ya Allah kasih dia itu azab 2 kali lipat karena dia telah menyesatkanku, menyesatkan kami. Tapi mereka juga begitu, ya Allah jangan, kenapa mereka kok ikut, sudah tahu kami ini sesat ikut. Mereka itu hanya menyembah setan, dia berkata, padahal memang dirinya juga setan, gitu. Jadi begitulah mereka nanti di akhirat. Berikutnya yang kelima, mereka waddu law annahum kanu minal muhtadin. Mereka menyesal dan berharap andaikan mereka dulu itu dapat petunjuk ketika di dunia. Jadi mereka berkhayal andaikan balik lagi ke dunia dan mendapatkan petunjuk. Mereka menghayal andaikan balik lagi ke dunia lalu mau sholat subuh, gitu. Itu
Itu khayalan mereka. Padahal ketika di dunia mereka juga kadang-kadang sombong. Ya, terserahlah, memang kami belum dapat petunjuk, katanya begitu. Padahal sudah dikasih petunjuk, tapi mereka memvonis dirinya sendiri tidak mendapatkan petunjuk. Baru nanti di akhirat menyesal andaikan mereka itu termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Berikutnya yang kelima. La kalam wala jawab lil musyrikin yaumal qiyamah. Orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang-orang munafik itu yang biasa di dunia pandai berbicara, nanti di akhirat itu nggak bisa bicara sama sekali. Ditanya siapa rasul, siapa, apa agama, apa kitab, mereka sama sekali tidak bisa menjawab. Fa'amiyat, ini tadi disebutkan di sini. Fa'amiyat alaihimul amba'u yawma idzin fahum la yatasaalun. Mereka menjadi buta, mereka menjadi gelap, enggak tahu apa-apa. Padahal Nabi sudah diutus, Al-Qur'an sudah disampaikan. Mereka gelagapan ketika ditanya misalnya di alam kubur, "Marabbuk?" Siapa Tuhanmu? Mereka enggak bisa menjawab. Begitu. Ma kitabuk, apa kitabmu, juga enggak bisa. Man nabiyuk, siapa nabimu, juga enggak bisa. Ma dinuk, apa agamamu, mereka enggak bisa. Berikutnya yang keenam. La khiyarata illa li ibadatillah wa ta'ati syar'ih. Bagi manusia itu tidak ada pilihan kecuali beribadah kepada Allah sesuai dengan syariatnya, gitu. Tapi banyak orang yang cari pilihan-pilihan lainnya, padahal Allah itulah yang telah menciptakan kehidupan. Maka sudah selayaknya manusia itu tunduk dan patuh kepada Allah, beribadah kepada Allah saja. Tapi aneh, mereka ada yang menyembah patung, mereka ada yang menyembah gunung, mereka ada yang menyembah bulan, matahari, dan seterusnya. Mereka memilih sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya yang ketujuh, at-taubatu tajubbu ma qablahu. Taubat itu bisa menutup apa-apa yang terjadi sebelumnya, artinya dosa-dosa yang sebelumnya. Jadi memang di sini disebutkan ada orang-orang yang sebelumnya musyrik lalu bertaubat mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka itu dihapus dosa-dosanya dan mereka termasuk orang-orang yang beruntung. Man taba wa amana wa amila shalihan fa asa ayyakuna minal muflihin. Barang siapa fa'amma man taba, maka barang siapa yang bertaubat dan beriman dan beramal saleh, maka mudah-mudahan dia termasuk orang-orang yang beruntung. Jadi inilah juga indahnya ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih baik mantan orang musyrik daripada mantan orang mukmin. Lebih baik mantan orang kafir daripada mantan orang Islam. Karena ada juga, ya kan? Mantan orang Islam. Kalau orang-orang non-Islam, orang-orang musyrik masuk Islam, maka mendapatkan janji yang luar biasa, dihapuskan semua dosa-dosa itu dan termasuk orang yang beruntung. Dan ini menunjukkan sebaliknya, kalau sampai ada orang yang menukar agama yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan ditukar dengan kekufuran, maka itu adalah merupakan kerugian yang sangat besar. Berikutnya yang ke-8. Ihatatu ilmillah bima dhahara wa khafiya min a'malil ibad. Pengetahuan Allah itu meliputi semua yang dilakukan oleh manusia, baik yang terang-terangan maupun yang disembunyikan. Jadi tidak ada yang bisa disembunyikan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu
Ini menjadi motivasi bagi kita semuanya. Kebaikan-kebaikan sekecil apapun yang kita lakukan dan di tempat manapun meskipun itu sepi diketahui oleh Allah. Kalau diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala maka dinilai oleh Allah dan nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran. Sebaliknya ayat ini juga mengingatkan kita hati-hati. Jangan sampai kita menyepelekan dosa yang kecil dan juga dosa yang dilakukan di tempat yang sepi. Tetap diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk apa yang ada di dalam hati kita itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan coba-coba punya niat nipu Allah. Nipu Allah itu antara lain dia mengatakan ini tiba-tiba terserang batuk di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Nipu Allah itu antara lain, ya biarlah, masih panjang, nanti saja tobat. Itu punya niat nipu Allah. Biarlah, nanti saja kalau sudah tua. Itu nipu Allah dan Allah tahu apa yang dia ucapkan. Dan Allah tidak bisa ditipu. Oleh karena itu jangan sampai ada yang nunda-nunda. Karena kita tidak tahu batas ajal kita. Padahal Allah mengetahui semua yang kita lakukan, yang terang-terangan lahir maupun yang batin. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun." Dan Tuhanmu Allah itu mengetahui apa yang kamu sembunyikan di dalam dada-dada kamu dan apa yang kamu lahirkan. Berikutnya, yang ke-9. Ta'atullahi fi jami'i hukmihi hiya min lawazimit tauhid la ilaha illallah. Mentaati Allah dalam semua hukum-hukumnya itu adalah termasuk keniscayaan tauhid atau tuntut atau konsekuensi tauhid. Tauhid la ilaha illallah itu. Maka di sini disebutkan wa huwallahu la ilaha illahu. Dan dialah Allah yang tidak ada ilah, Tuhan yang patut disembah dengan benar, illahu kecuali Dia. Lahul hamdu. Hanya baginya pujian fil ula wal akhirah, di awal maupun di akhir, di dunia maupun di akhirat. Walahul hukmu wa ilaihi turja'un. Dan hanya baginya hukum, artinya yang berhak untuk menetapkan keputusan hukum bagi manusia itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ilaihi turja'un. Dan hanya kepadanya kalian nanti dikembalikan. Maka kita harus tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan hukum yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka tidak ada alternatif bagi kita hidup di dunia ini kecuali mengikuti hukum Allah. Maka siapa yang punya pandangan ada hukum selain hukum Allah yang itu lebih bagus daripada hukum Allah, maka itu namanya musyrik. Musyrik. Kalau ada orang yang menganggap hukum Belanda itu lebih baik daripada hukum Allah, maka itu namanya musyrik, sesat. Karena kita ini hidup diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala saja yang punya hak untuk menetapkan hukum, dan itu merupakan konsekuensi daripada tauhid la ilaha illallah. Allah sebutkan seperti itu. La ilaha illallah, lalu kemudian di akhirnya disebutkan dengan walahul hukmu wa ilaihi turja'un. Hanya miliknya hukum itu dan hanya kepadanya kalian nanti dikembalikan. Demikian, silakan kalau ada yang bertanya.
demikian Bapak Ibu dan saudara sekalian, tadabbur kita pada pagi hari ini kita masih ada waktu. Silakan kita buka sesi pertanyaan. Bagi jemaah ingin bertanya, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, maka kita berikan kesempatan. Ada? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya dikit, apakah taubat itu bisa menghapuskan kewajiban yang pernah kita tinggalkan? Dalam artian gini, pada saat kita masih muda, gitu kan, dalam melaksanakan sholat itu banyak sholat-sholat yang kita tinggalkan, bolong-bolong, gitu kan. Kemudian kita bertaubat. Apakah kita cukup dengan bertaubat atau kan sholat-sholat itu harus kita ganti, wajib kita ganti, gitu kan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apabila kita ingin melakukan suatu kebaikan, kemudian ada semacam bisikan, sudahlah, tidak usah dilakukan, itu bisa membuat kamu riya. Jadi bagaimana cara kita agar kita tidak ragu-ragu untuk melakukan kebaikan itu? Misalkan adalah dalam melakukan sedekah, gitu. Kita ingin melakukan sedekah, ini ada bisikan, kamu itu ingin dilihat orang banyak, misalkan seperti itu. Jadi bagaimana agar kita fokus tetap melakukan kebaikan itu, gitu kan? Jadi benar-benar ikhlas kita dalam melakukan itu. Itu dah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Biar nggak lupa. Mana tadi mic tadi? Ini. Nah, yang pertama, apakah kewajiban-kewajiban yang pernah kita tinggalkan dulu, lalu kemudian kita bertaubat, cukup dengan taubat? Iya, cukup dengan taubat. Cukup dengan taubat. Salat dulu yang pernah ditinggalkan, segera bertobat dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi syaratnya yang dimaksud dengan cukup taubat itu bukan taubat gitu saja. Tapi di sini ada man taba wa amana wa amila sholiha. Bertobat dan betul-betul beriman kepada Allah, minta ampun kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Lalu kemudian dilanjutkan dengan wa amila sholiha, dan berbuat amal soleh. Artinya apa? Ya, sholat, zakat, puasa, kalau sempat haji, sedekah, berinfak, membantu orang, pokoknya beramal soleh lah, gitu. Berhubungan dengan Allah baik, berhubungan dengan sesama manusia juga baik, gitu. Memenuhi hak-hak Allah dan juga tidak mengambil hak-hak manusia, begitu. Jadi ya tidak perlu untuk menghitung sholat 1 tahun yang ditinggal. Ya, gimana mau 1 tahun sholat 1 tahun mau dikerjakan? Jadi yang sudah. Makanya tadi kaidahnya itu at-taubatu yajubbu ma qablahu. Taubat itu menghapus yang sudah lalu, gitu. Enggak usah berat-berat. Jangan tanya yang berat-berat kan. Pokoknya kalau mau taubat itu sebenarnya gampang dalam Islam itu. Kecuali sebenarnya taubat hutang. Ini nggak bisa hapus dengan istighfar. Jadi kalau hutang iya, nggak bisa hapus dengan istighfar. Harus dikembalikan. Jadi kalau hutang harus dikembalikan. Gitu. Tapi kalau sholat tadi insya Allah bisa. Gitu. Jadi yang penting udah. Termasuk ibu-ibu yang nggak puasa dan seterusnya itu yang dulu-dulu itu. Udahlah bertaubat. Gitu. Kalau ngitung kayaknya nggak mampu. Hutang kemarin Ramadan aja belum terbayar, gimana puasa yang tahun-tahun dulu pas gadis-gadis itu. Iya memang ternyata.
Saya lihat kayaknya ada memang. Enggak tahu lah, gadis-gadis tertentu itu nakal. Iya. Enggak datang bulan saja, alasan datang bulan. Ya, iya. Apalagi datang bulan. Dan juga kalau sudah meninggal begitu, bayarnya ya enggak akan terbayar saat itu juga. Maka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita dapatin juga tuh. Ada anak enggak salat, kenapa enggak salat? Datang bulan. Ternyata tidak datang bulan. Gitu. Jadi ya udahlah, yang begitu-begitu segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan at-taubatu yajubu ma qablahu. Begitu. Termasuk kalau andaikan ada yang nyembah berhala. Yang musyrik, lah kurang apa dosa besarnya musyrik? Musyrik, nyembah keris, nyembah akik, ngelungsung akik supaya dapat rezeki banyak katanya. Loh, minta rezeki kepada akik. Gitu. Diciumin tiap pagi sore. Istrinya dibiarin saja. Ya kan? Ya, anak nggak dimandikan, keris dimandikan tiap hari. Kata Pak Haji. Iya kan? Batu akik dikasih bunga terus. Bunga 1000 katanya. Masih kurang bunga 2000 katanya. Ya. Maka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan betul-betul bertauhid, beriman, lalu kemudian beramal soleh. Itu sudah cukup. Tapi kalau yang hutang tadi dikembalikan ya kan? Kalau yang soal hutang dikembalikan. Nggak bisa cukup istighfar. Nanti ditagih di akhirat nanti. Sekolah makan 3 bayar 1. Sekolah? Sekolah makan 3 bayar 1. Maksudnya? Sekolah makan 3 gorengan. Oh iya, betul. Di sekolah makan 3 gorengan. Bayar 1. Ya, makan 3 gorengan bayar 1. Ya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan segera balikkan ke sekolahan situ. Iya, berat itu. Orang kantin enggak ada ya udah tinggal ya Allah. Orang kantinnya enggak ada ya Allah. Jadi ini saya infakkanlah ke mana, ke fakir miskin sini ya Allah. Mudah-mudahan ini bisa mengganti gitu. Iya. Termasuk yang korupsi. Hati-hati. Iya, kembalikan. Kalau malu mengembalikan ke kas negara, kembalikan ke rakyat. Diam-diamlah. Kira-kira begitu. Dan itu memang disinilah beratnya. Berat dosa terkait dengan sesama manusia itu ya lebih sulit untuk menghapuskannya. Ya. Kalau nggak bisa diselesaikan di dunia, nanti harus diselesaikan di akhirat. Tapi tetaplah, andaikan nggak bisa mengembalikan ya husnudzon dan berusaha. Kalau terkait dengan sesama manusia ini, begitu. Dan betul yang disampaikan Pak Haji tadi. Hati-hati ya. Banyak, Pak. Iya, ibu-ibu dan juga adik-adik, anak-anak semuanya. Kita ngambil tempe ya. Yang itu bukan hak kita. Itu sama dengan daging babi. Iya. Kita mungkin nggak mau kan makan daging babi itu, nggak mau kan, enek kan. Tapi itu sebenarnya sama, gitu. Tempe yang bukan hak kita, ibu-ibu. Andaikan ada yang kemudian ngambil tempe begitu saja, atau nyicip yang belum itu halal, itu sama dengan nyicip daging babi. Gitu. Jangan dikira yang haram itu hanya daging babi. Jangan dikira hanya itu, bukan. Sesuatu yang kita dapat dengan cara yang tidak benar itu haram. Kalau babi itu haram, ini juga haram, berarti sama. Gitu. Hati-hati. Jeruk membeli dengan jeruk mencuri itu beda, gitu. Yang satu halal, yang satu haram. Yang mencuri tadi itu kayak daging babi, gitu. Iya. Saya di pesantren selalu mengingatkan ini kepada anak-anak. Tolong anak-anakku sekalian, jangan ngambil hak kawan. Itu daging babi itu, meskipun tempe. Termasuk sandal ya, kami ingatkan betul. Jangan ngambil sandal pakai sandal kawan. Itu sama dengan pakai kulit anjing itu. Iya, gitu. Karena itu milik kawan, bukan milik kita. Dan inilah ajaran Islam, gitu. Ibu-ibu harus tanya kalau dikasih belanja sama suami. Ini dari mana, Bang? Gitu. Ini nyuri atau ini gaji? Gitu. Nah, kalau nyuri itu daging babi. Ibu-ibu pasti nggak mau lah dikasih daging babi. Tapi begitu ajarannya. Gitu. Dan demikianlah ajaran Islam. Gitu. Luar biasa. Demikian. Yang kedua tadi,
Apa? Bisikan. Iya. Mau sholat, lu kok ada bisikan, jangan ke masjid, riak kamu. Mau sedekah, ngapa kamu sedekah, itu riak kamu. Itu bisikan syaitan. Itu. Jangan diikuti. Memang mungkin kita sholat itu mungkin riak, tapi nggak sholat tambah buruk gitu. Sholat karena dipuji orang, karena ingin dipuji orang. Ya iya, itu memang musyrik. Terus kalau kita nggak sholat karena takut dibilang riak, itu juga riak gitu. Jadi disitulah. Oleh karena itu kita harus ya tetap menjalankan perintah Allah dan berusaha untuk tidak riya. Jadi kita tetap menjalankan perintah Allah dan mukhlishina lahuddin gitu. Jangan sampai gara-gara ada bisikan riya sudah sampai di masjid terus balik. Berhasil setan gitu. Dan itu godaan setan. Karena itu segera ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, aku mohon ampun. Dan mohon dihilangkan riya. Dan aku mohon ampun atas munculnya riya andaikan ada. Dan insya Allah seperti itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada doanya, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Ini doa ini diajarkan oleh Nabi karena ada sahabat yang tanya seperti itu. Ya Rasulullah, gimana saya bisa menghilangkan riya? Enggak bisa ya Rasulullah. Maka Nabi ngasih doa ini. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lam. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari perbuatan syirik yang kami tahu. Wa na'udzubika ma la na'lam. Dan kami berlindung kepadamu ya Allah yang kami enggak tahu, yang kami enggak mampu. Wa nastaghfiruka lima la na'lam. Dan kami mohon ampun terhadap apa yang kami tidak tahu, kesyirikan yang kami nggak tahu, yang kami nggak mungkin untuk menghilangkannya gitu. Jadi ini ada solusinya. Baca doa itu. Hafal? Gimana? Allahumma, kita semua. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Kalau belum hafal, ada di SDIT Robbani. Ya, ada di pesantren Robbani. Lembaran zikir pagi dan sore. Ada doa itu. Nanti minta Ustadz Judi. Nanti belakang saya ini. Ada. Nanti mungkin kalau ini ya di-share di subuh keliling kita doa itu. Ya. Nanti kita share. Ya. Itu hadisnya begitu. Jadi jangan sampai gara-gara takut riak lalu nggak ke masjid, gara-gara takut riak nggak sholat duha, gara-gara takut riak nggak sedekah, gara-gara takut riak nggak nikah. Nggak nikah? Jangan. Gara-gara takut riak nggak mau baca Quran, ya kan? Jangan begitu. Jadi kita tetap beribadah dan kita berusaha untuk ikhlas dan kita berserah diri kepada Allah. Dan karena itulah kita setelah ibadah itu apa ucapan kita? Setelah salat apa yang kita ucapkan? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Karena itu. Jadi kenapa sih setelah salat kok malah istighfar? Iya. Jadi dan itu semua ibadah. Setelah haji juga istighfar perintahnya. Begitu. Setelah haji juga istighfar. Kenapa? Karena kita beribadah kemungkinan besar banyak kurangnya. Maka kita minta ampun kepada Allah dan Allah Maha Pengampun gitu. Demikian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada dua pertanyaan. Yang pertama tentang menunda-nunda tobat. Benarkah kira-kira sabda ini yang bunyinya halalakal musawwifuna, terjemahannya kalau nggak salah binasalah mereka yang menunda-nunda tobat tahun depan, minggu depan, bulan depan, tahun depan.
sementara kita ini tidak luput dari salah dan dosa. Nah pertanyaannya, halal akal musawwifuna itu benarkah kira terjemahnya itu? Karena kami anggap Tuan Guru Pak Saban lebih ngerti urusan bahasa. Karena kami awalnya paling-paling nengok di Google, dengar Pak Saban mengecekkan Ustaz apa hadis ini ataupun sejenis itu, kemudian kami rekam dalam letakkan. Yang kedua, ini tentang sogok dan menyogok. Ada dua pendapat Pak. Yang pertama, bertentangan gak buat saya orang awam, tapi saya berpikir nanti saya tanyakan waktunya sampai. Yang pertama, yang menyogok itu biasanya 350 juta. Si pemimpin pula S2 sekian jadi ini dan jadi itu. Katanya yang berdosa haram itu pertama itu. Yang keduanya itu dia kan kerja. Yang kedua, Abdul Somad waktu di Masjid Raya saya mendukung itu. Nena kau 100 juta, jadilah dia garap bukan jadi atu maksud saya. Tak jadi ini jadi itu, gajinya haram, TPP-nya haram, semuanya haram. Nah, dia itu tapi bukan saudara Abdul Somad bukan. Tapi pendapat yang pertamanya ada juga Ustaz yang ngomong seperti itu. Tidak perlu saya sebutkan. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang pertama, halakal musawwifuna. Ya. Celakalah orang-orang yang menunda-nunda. Taswif. Ya memang celaka orang yang menunda-nunda. Ya, celaka itu. Tapi apakah ini hadis atau tidak? Insyaallah minggu depan. Ya. Ya. Saya belum berani mengatakan ini hadis karena belum kita cek. Saya cek sepintas belum ketemu di 9 kitab. Belum ketemu, nanti kita tengok lagi. Tapi maknanya insya Allah benar. Tapi apakah itu hadis? Belum tahu. Tapi kalau ayat pasti bukan. Gitu. Kalau ayat Al-Quran kita sudah tahu pasti bukan. Tapi apakah itu hadis atau tidak nanti kita tengok dulu. Kita nggak boleh berbicara hadis atau tidak kalau kita nggak tahu. Ya, meskipun maknanya benar. Gitu. Jadi hati-hati. Oleh karena itu jangan asal share. Ini hadis. Padahal bukan. Meskipun benar, meskipun maknanya bagus ya. Tapi nggak boleh. Kalau itu bukan ucapan Nabi, jangan dikatakan ucapan Nabi. Ya sekedar itu bagus, kata mutiara dan seterusnya itu. Dan memang nanti kalau dicari dalilnya ada bahwa orang yang suka menunda-nunda itu celaka. Ya dalilnya wasari'u ila maghfirati mir rabbik. Bersegeralah untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Apa artinya? Jangan nunda-nunda. Ya kan gitu. Kalau soal dalilnya banyak bahwa nunda-nunda itu memang nggak benar dan bisa bikin celaka. Nanti tobat, nanti ujungnya sekarang mati. Ya kan? Nggak jadi tobat kan? Gitu. Nanti kalau sudah pensiun saja tobat, ujungnya belum pensiun sudah meninggal. Nah, kan nggak bisa tobat. Gitu. Termasuk yang muda, hati-hati. Karena banyak yang pemuda itu punya pikiran nanti kalau sudah tua. Ternyata apa? Pas tua nggak juga tobat. Di satu sisi nggak bisa diganti. Keutamaan masa muda itu nggak bisa diganti nanti keutamaan masa di saat tua, gitu. Anak muda yang sholat berjamaah di masjid ini itu luar biasa nilainya. Mohon maaf aja, berbeda dengan kita. Ya, nilainya itu berbeda dengan kita. Kita nggak bisa. Anak muda yang rajin ini, yang muda-muda sholat subuh ini dahsyat ini. Pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kami yang tua yang iri. Andaikan kami bisa muda lagi, bisa dapat pahala kayak dia, gitu. Tapi ya nggak bisa. Gitu. Oleh karena itu jangan disia-siakan. Maka rugi. Kalau pemuda itu mengatakan nanti kalau saya sudah tua, rugi, gitu. Rugi. Gitu. Wong itu nilainya besar sekali. Gitu. Sama juga, yang miskin bersedekah itu beda dengan yang kaya bersedekah. Rugi kalau nunggu nanti kalau sudah kaya, ya kan? Buktinya kaya enggak lagi. Dan kalau sudah kaya ya biasa saja. Kaya bersedekah 1 juta ya biasa. Dibanding miskin lo masih bersedekah 50.000, ya kan? Ya kan beda, gitu. Demikian. Yang kedua tadi soal sogok menyogok. Kalau sogok menyogok itu benar, merupakan sogok menyogok. Sogok menyogok itu begini, riswa itu dia mengambil sesuatu yang bukan haknya. Dengan nyogok maka dia dapat. Maka betul, kalau yang seperti itu, maka ya selama seumur hidup ya dia makan yang haram.
Karena dia mengambil sesuatu yang bukan haknya, gitu. Misalnya, saya mengklaim motor ini milik saya, ya kan? Masuk di pengadilan, saya berselisih sama orang kan, misalnya, ini motor saya, kata fulan, ini enggak Pak, ini motor saya, tapi bukti ada di saya, tapi sebenarnya bukan milik saya. Atau juga katakanlah bukti bukan di saya, tapi kemudian saya menang di pengadilan, menang di pengadilan karena jaksanya atau hakimnya saya suap, maka kemudian motor itu jadi milik saya, maka seumur hidup ya motor ini haram. Kalau kami gunakan untuk kerja ya berarti hasilnya ya haram, ya kan? Dari sesuatu yang haram seumur hidup, gitu. Sampai itu motor itu ya lepas, gitu. Nah, kalau yang dimaksud PNS tadi seperti itu, seharusnya saya tidak jadi PNS kalau saya nggak nyogok. Seharusnya saya nggak mungkin jadi PNS itu. Tapi gara-gara saya nyogok maka jadi. Yang seharusnya itu milik orang, maka iya. Maka gajinya seumur hidup ya haram. Gitu. Lihat. Ya. Kalau seperti itu. Tapi apakah betul orang PNS yang nyogok itu seperti itu? Kita kan nggak tahu persis. Bukan seperti itu kadang-kadang. Mungkin dia berhak. Tetapi sayang, dia menggunakan sogok karena nggak pede. Gitu. Bahkan ditipu orang. Karena ada tetangga itu yang sudah jelas masuk, tapi ditipu orang, Pak ini nggak bisa nanti keluar SK-nya kalau nggak nyogok ngasih uang kepada saya, ditekan-tekan sampai dikasih. Gitu. Padahal sebenarnya meskipun dia nggak nyogok juga dapat SK itu. Gitu. Nah kalau ini soalnya agak beda, dia tertipu. Gitu. dia tertipu. Oleh karena itu, karena ini kayak sogok-sogok PNS ini, kita sulit untuk menentukan apakah dia masuk itu karena nyogok atau tidak, meskipun dia nyogok. Gitu. Nah, di sini, maka ini menjadi persoalan yang subhat, sulit untuk dipecahkan. Maka kalau saya ditanya, Ustadz, saya kemarin tuh nyogok, bapak saya nyogok, sehingga jadi PNS. Maka saya sampaikan ya biasanya kalau saya menyampaikan anakku atau adikku, silakan tanya kepada hati nurani. Kamu kemarin masuk itu masuknya karena nyogok atau kamu memang betul-betul sebenarnya kamu juga punya potensi. Layak kamu jadi PNS dibanding dengan yang lain. Tapi kalau Anda melihat bahwa Anda itu layak menjadi PNS, maka sekarang tinggal bekerjalah dengan sebaik-baiknya. Bekerjalah sebagai PNS yang baik, membantu masyarakat, menunaikan amanat, dan jangan sekali-kali menerima sogok. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa sogok yang subhat tadi, gitu. Dan semoga Allah ya menjadikan Anda sebagai orang yang baik nanti memegang amanat itu. Gitu. Tapi kalau kemudian ternyata justru dia menerima sogok, bapak saya kemarin dan nyogok 100 ini kapan baliknya kalau nggak menerima terus? Ya kacau kalau sudah begitu. Dan biasanya begitu. Yang nyogok yang nggak bener itu biasanya begitu. Dia targetnya ya kapan balik ini 100 juta ini. Kalau saya bener-bener saja lurus-lurus saja nggak balik itu modal 100 juta itu. Gitu. Apalagi ditekan juga bapaknya. Nah kamu ini gimana? Kemarin kamu ini jadi PNS itu bapak jual kebun itu, maka cepat kembalikan. Rusak kalau seperti itu. Itu biasanya alamat yang nyogok itu. Demikian. Wallahu a'lam. Maka berhati-hatilah bermain-main dengan sesuatu yang haram. Itu bisa menjerat dan melilit kehidupan kita. Terbayang-bayang. Maka memang betul ada yang lepas, Ustaz. Ragu saya setelah saya tanya hati nurani saya. Udahlah saya keluar saja PNS. Ya udah nggak apa-apa, itu pilihannya. Iya. Setelah tahu dengar ceramahnya Ustaz Abdul Somad yang kayak begitu dia, haram seumur hidup. Iya, di akhirnya udahlah saya keluar aja. Bapak saya sekarang udah meninggal katanya gitu dia. Kalau bapaknya masih hidup nggak boleh soalnya. Yang bayar itu bapaknya itu. Nah, ini kadang-kadang kita itu. Nah, demikian wallahu a'lam bishawab. Masih ada? Mas? Dari ibu masih ada? Silakan. Ada? Cukup? Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita,
menjaga hati kita, rohani kita, sehingga kita selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa liasatidatina wa liikhwanina wa lijami'il muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'awat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma shfi mardana warham amwatana waj'alna minas sabirin waj'alna minas salihin waj'alna minal ladzina an'amta 'alaihim birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi Afghanistan. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi biladil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sebelum kita tutup pertemuan kita, menginformasikan yang pertama, setelah kita sholat duha nanti, mohon jangan pulang dulu. Dari pengurus masjid sudah menyiapkan sarapan, mohon untuk disantap setelah-setelahnya. Yang kedua, menginformasikan untuk lokasi gerakan subuh berjamaah ahad depan, insya Allah di Masjid Al-Ma'ruf di Lepuing, di Pasar Jombang. Al-Ma'ruf di Lepuing. Kita mengundang pada kita semuanya. Walalam, ya, walalam, ya. Masjid Al-Ma'ruf walalam, ya. Kita mengundang pada jemaah sekalian, mari sama-sama kita meramaikan masjid, khususnya di waktu subuh. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita tutup pertemuan kita dengan melafazkan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita salat duha sendiri-sendiri.